Alhamdulillah, kabar baik datang dari lintasan. Sebuah momen yang dinanti-nanti akhirnya tiba, dan hasilnya benar-benar membuat para penggemar balap penuh harapan. Veda akan memulai balapan dari posisi keempat. Bukan posisi terdepan, memang, tapi justru disinilah cerita besar sering dimulai. Karena kita tahu, dalam dunia balap, posisi start bukan segalanya. Yang menentukan adalah mental, strategi, dan keberanian saat lampu start padam. Dan Veda punya semuanya. Sementara itu, pole position berhasil diamankan oleh Joel Esteban. Performa yang sangat kuat sejak sesi latihan hingga kualifikasi membuatnya layak berada di posisi pertama. Di belakangnya, ada Valentine Perrone di posisi kedua, pembalap yang dikenal konsisten dan agresif saat race. Dan di posisi ketiga, Hakim, yang siap jadi ancaman besar di barisan depan. Artinya, 4 pembalap ini akan jadi pusat perhatian sejak lap pertama. Dan disitulah Veda berada. Kalau kita lihat dari posisi start, Veda sebenarnya berada dalam posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena dari posisi keempat, dia punya ruang untuk membaca situasi. Tidak terlalu depan hingga jadi target semua orang. Tapi juga tidak terlalu belakang untuk tertinggal dari rombongan utama. Ini adalah posisi serangan. Dan biasanya, pembalap dengan mental kuat justru memanfaatkan posisi seperti ini untuk membuat kejutan. Berikut, sesi kualifikasi Moto3 menghadirkan hasil yang ketat. Joel Esteban dari Spanyol berhasil meraih posisi terdepan dengan waktu impresif 1:26.241, menjadikannya peletak balapan pertama, pole sitter, yang tampil percaya diri di sisi kiri tampilan. Di posisi kedua dan ketiga, perbedaan waktu hanya beberapa milidetik. Valentine Perrone mencatatkan 1:26.447, sementara Hakim Danish mengikuti dengan 1:26.448. Veda Pratama dari Indonesia dan Marco Morelli berbagi waktu yang sama, 1:26.560, menduduki peringkat keempat dan kelima. Selanjutnya, Brian Uriarte, 1:26.835, Joel Kelso, 1:26.967, Ryusei Yamanaka, 1:26.970, Rico Salmela, 1:26.990, dan Alvaro Charpe, 1:27.000. Melengkapi 10 besar klasemen kualifikasi, dengan semua pembalap menunjukkan performa tinggi dalam bersaing untuk posisi terbaik di grid balapan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa terjadi besok? Mari kita bayangkan. Lampu merah menyala satu persatu. Semua pembalap fokus, mesin meraung, tensi meningkat. Dan ketika lampu padam, semua meluncur. Di momen itulah, reaksi sepersekian detik akan menentukan segalanya. Jika Veda mendapatkan start yang bagus, dia bisa langsung menyodok ke posisi 3 besar bahkan sebelum tikungan pertama. Dan kalau itu terjadi, tekanan akan langsung berpindah ke pembalap di depan. Tapi tentu saja, ini tidak akan mudah. Joel Esteban akan berusaha mempertahankan posisi terdepan. Valentine Perrone tidak akan tinggal diam. Dan Hakim pasti akan mencari celah sekecil apapun. Artinya, pertarungan di lap awal akan sangat panas. Bahkan bisa jadi, posisi berubah berkali-kali hanya dalam beberapa lap pertama. Disinilah mental Veda akan diuji. Apakah dia akan bermain aman? Atau langsung menyerang sejak awal? Karena kita tahu, pembalap hebat bukan hanya cepat, tapi tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menahan diri. Kalau Veda memilih strategi agresif, maka kemungkinan besar dia akan mencoba overtake lebih cepat. Risikonya besar, tapi hasilnya bisa luar biasa. Namun jika dia memilih strategi sabar, dia bisa menunggu momen kesalahan dari lawan. Dan biasanya, kesalahan itu pasti datang. Karena tekanan di barisan depan tidak pernah kecil. Balapan seperti ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal psikologi. Setiap pembalap akan saling menekan. Sedikit saja ragu, posisi bisa hilang. Sedikit saja salah, bisa langsung disalib. Dan satu hal yang pasti, Veda bukan tipe pembalap yang mudah menyerah. Kita sudah lihat sebelumnya, bagaimana dia bisa tampil mengejutkan, bagaimana dia berani mengambil risiko, dan bagaimana dia tetap tenang di bawah tekanan. Jadi, posisi keempat ini bukan akhir cerita.
Ini justru awal dari peluang besar. Peluang untuk naik podium. Peluang untuk membuat kejutan. Bahkan, peluang untuk menang. Bayangkan jika di pertengahan race, Veda sudah masuk posisi 3 besar. Penonton mulai bersorak. Tim mulai tegang. Dan tekanan berpindah ke pembalap lain. Di titik itu, segalanya bisa terjadi. Dan kalau sampai lap terakhir, Veda berada di posisi depan, maka itu akan jadi momen yang luar biasa. Pertarungan terakhir, tikungan terakhir, dan mungkin sebuah sejarah baru. Tapi apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, kita akan menyaksikan balapan yang seru, penuh drama, dan penuh emosi. Karena di lintasan ini, tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Jadi besok, jangan sampai terlewat. Karena ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah pertarungan strategi, keberanian, dan mental juara. Dan Veda ada di tengah-tengah semuanya. Apakah dia akan naik podium? Atau bahkan membuat kejutan besar? Kita tunggu jawabannya di lintasan.